Ini, saudara hanya bisa terbangun, rohanimu bisa terbangun dengan baik kalau kita menemukan seorang master builder, kita mendapat seorang mentor, kita menemukan seorang pembangun. Kalau Paulus pakai istilah bapa rohani, fathering. Banyak orang yang belum mengalami penyingkapan tentang fathering, tentang pembapaan. Mereka selalu mempunyai salah kaprah tentang ada banyak pernyataan-pernyataan, bahkan pernyataan-pernyataan Yesus sendiri. Ini yang harus saudara pahami. Matius 23 ayat 9, saya baca dari ayat 8 dulu, ayat 8. Tapi kamu janganlah kamu sebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya. Kalau kita gali atau kita buat eksegese terhadap ayat ini adalah konsep bagaimana Yesus menyampaikan, memberi teguran kepada pemimpin-pemimpin agama, pemimpin Yahudi, rabi-rabi yang selalu kepingin dihormati, gitu kan? Mereka itu selalu mau minta disebut Bapa, dihormati. Bahkan ayat sebelumnya dia bilang, mereka mau naruh beban berat kepada orang, tetapi mereka sendiri tidak mau pikul beban itu. Ya. Ini model orang-orang yang hanya kepingin untuk menjadi pemimpin, tetapi kemudian mereka tidak bisa menjadi pola yang baik. Karena itu Yesus katakan jangan sebut mereka itu Bapa. Itu bukan berarti bahwa termasuk Bapa jasmani kita pun kita tidak boleh sebut dia Bapa. Betul kan? Kan lucu. Kan ayat dibilang jangan kamu menyebut siapapun termasuk Bapamu sendiri. Apakah begitu? Tidaklah. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya ada satu Bapamu yang surga. Kalau bicara Bapa ini bicara tentang sumber. Tentang sumber kehidupan yang diberikan. Banyak orang kepingin untuk mendapat penghormatan. Ada banyak orang jadi pemimpin, jadi gembala, jadi Bapak rohani itu supaya dihargai, dihormati. Itu salah. Bapak rohani itu harus orang yang menjadi model. Bapak rohani itu orang yang menjadi teladan. Bapak rohani itu harus bisa menjadi contoh untuk diikuti oleh yang lain. Jangan pernah ikut orang yang tidak bisa menjadi model buat saudara. Amin. Itu bukan Bapak rohani. Tapi seorang Bapak yang betul-betul bisa menjadi mentor, bisa menjadi pola, bisa memberi model. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3 ya, ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, arah hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Orang kalau tidak bisa memberi model seperti ini, jangan ikuti. Sekalipun dia itu punya jabatan, sekalipun itu dia itu di gereja, mungkin saja dia ketua sinode. Tapi kalau cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya, ada banyak hal yang tidak bisa menjadi model, jangan ikuti. Oke, Paulus menulis juga dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Dia bilang begini, sebab sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak punya banyak Bapa. Kalau saja Yesus melarang memanggil siapapun Bapa, harusnya Paulus juga tidak ikut ayat ini kan? Ternyata di sini Paulus tulis, akulah yang di dalam Kristus adalah Bapamu. Berarti Paulus menolak ajarannya Yesus. Paulus tulis itu. Sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Kalau ada satu terjemahan TPT itu dia bilang, kamu punya beribu-ribu babysitter. Tetapi kamu tidak punya banyak bapa. Karena akulah di dalam Kristus, Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi seorang Bapak rohani, itu kalau dia beritakan Injil, dia memberitakan pola, dia membangun, dan dia menjadi model, kan? Dia menjadi mentor, dia membawa untuk bertumbuh, bergerak bersama-sama, gitu. Oke,
Ingat bahwa fathering ini adalah hal yang paling esensi di dalam gereja Tuhan. Bagaimana Paulus membangun setiap jemaat waktu pelayanan kisah para rasul itu, dan bagaimana surat-suratnya yang dia bangun di sana lebih banyak adalah, sekalipun dia mengangkat penatua-penatua, tapi dia mengambil posisi sebagai seorang bapak rohani. Gitu ya. Karena itu ini sangat penting. Makanya Alkitab menulis, lihat, Tuhan memulai suatu pola. Tuhan memulai suatu rancangan. Maaf kalau mau bilang rancangan baru, padahal ini sebenarnya Tuhan itu sudah rancangkan semua di kekekalan kan? Ya, tapi ada suatu ide atau satu gagasan, satu cara, dan Tuhan mulai itu dengan Abraham. Amin. Jadi dengar, Adam itu manusia pertama, tapi Abraham itu adalah bapa yang pertama. Kenapa? Karena Tuhan memulai suatu generasi yang baru melalui Abraham, ya kan? Dan Tuhan, pola itu mulai terbangun dengan Tuhan berkata, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Dan kita mulai lihat, kalau mulai dari silsilah Yesus itu, Alkitab tidak memulai dari Adam, tapi Allah mulai dengan Abraham. Silsilah Yesus ya. Tapi di Lukas pasal 3, silsilah Yesus itu bukan dimulai dari Adam, tapi dimulai dari Allah. Coba lihat, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi dia mulai dari Allah, bukan mulai dari Adam. Silsilah ini dimulai dari Allah. Tapi kalau Matius pasal 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi mulai dari Abraham. Jadi Abraham itu adalah Bapa. Adam bukan bapa pertama, Adam itu adalah manusia pertama. Tapi Abraham itu adalah bapa. Nah, Ibrani pasal 1 ayat 5 menulis, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau? Artinya bahwa tidak pernah Tuhan tetapkan malaikat itu jadi anak. Amin. Allah tidak pernah mengangkat malaikat jadi anak. Karena itu tidak ada hubungan bapak anak di sana. Tidak ada suatu tatanan yang terbangun di sana. Dan karena tidak ada tatanan hubungan antara bapak dan anak, maka gampang terjadi pemberontakan. Makanya malaikat memberontak, Lucifer memberontak, gitu ya. Makanya Tuhan juga jaga supaya jangan sampai hubungan ini rusak. Makanya Tuhan mulai sebelum menciptakan manusia, Tuhan bilang, saya mau ciptakan, bikin dulu tatanan ini. Jadi sebelum manusia diciptakan, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan, tatanan ini sudah terbangun. Ada suatu relasi kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sudah terbangun, sehingga tatanan inilah yang akan menata segala sesuatu. Saudara paham ya? Makanya saudara lihat di Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi ini adalah ayat kitab terakhir dari perjanjian lama sebelum masuk ke perjanjian baru. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Untuk apa Nabi Elia datang? Nah, dia bilang ini, maka aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ternyata ada suatu wabah, suatu masalah terbesar, kekacauan terbesar di bumi kalau tidak ada tatanan pembapaan ini terbangun. Salah satu ayat di sini bilang, aku datang memukul bumi hingga musnah. Pernahkah Tuhan memukul bumi hingga musnah? Ayub pasal 9 ayat 5, Tuhan pernah memukul bumi hingga musnah. Betul ya? Kenapa Tuhan pukul bumi hingga musnah? Karena tidak ada tatanan itu. Tidak ada pola pembapaan itu. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dan tidak diketahui orang. Yang membongkar bangkirnya dalam murkanya. Terus? Yang menggeserkan bumi dari tempatnya. Sehingga tiang-tiangnya goyang. Ini Tuhan musnahkan bumi. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterainya. Artinya ini pernah terjadi kekacauan, kacau balau yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada pola pembapaan tadi. Tuhan tidak pernah tetapkan malaikat menjadi
anak. Karena itu ketika Lucifer memberontak, maka Tuhan kacaukan semua ini. Saya pikir, karena Tuhan kacaukan ini, maka bumi menjadi gelap gulita. Betul ya? Jadi Tuhan pernah kacaukan bumi. Nah, Tuhan tidak mau supaya itu terjadi lagi. Karena itu, dia utus Nabi Elia datang, supaya membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak, supaya jangan terjadi seperti Ayub pasal 9 ini. Gitu ya. Nah, dan itu digenapi. Digenapi di mana? Di Lukas pasal 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Dan dia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Gitu kan? Untuk apa? Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Jadi hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah hari di mana Tuhan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Hari Tuhan yang dahsyat dan besar dan dahsyat itu di mana pola pembapaan itu kembali terbangun. Jadi adalah naif, adalah hal yang bodoh kalau ada yang bilang pembapaan itu tidak penting. Gitu kan? Daripada nanti bumi hancur.